Kita bertemu lagi di channel Berapa Gaji YouTuber. Nah, sesuai request dari viewer nih, kemarin ada yang komen review Deddy Corbuzier dong. Nah, sekarang kita coba ulas atau kita coba bongkar berapa sih yang dihasilkan Mas Deddy Corbuzier dari YouTube. Kalau Mas Deddy nonton, mohon izin kami untuk melakukan review ya. Sebelumnya kita sampaikan Deddy Corbuzier sendiri, setahu Mimin, dia penghasilan utamanya tidak hanya dari YouTube. Dia juga selain konten kreator, dia punya bisnis pusat kebugaran atau gym, bisnis properti, bisnis elektronik, punya acara TV pada saat itu, dan juga dia adalah brand ambassador dari beberapa produk-produk. Dan seingat Mimin, pada tahun 2021 untuk wajib pajak yang harus dibayarkan Deddy Corbuzier adalah senilai 8,8 miliar. Itu masih pajaknya. Kira-kira bisa dibayangkan berapa penghasilan yang didapatkan. Kemarin juga sempat ramai didengarkan bahwa sekarang YouTube sepi. Buktinya aja kontennya Deddy Corbuzier sudah mulai sepi. Nah, di sini kita lihat sejak Mas Deddy atau ya Mas Deddy, ya kita panggil Mas Deddy, upload kurang lebih 1 bulan yang lalu dengan konsep yang baru, hampir semua videonya masih tembus di atas 1 juta view. Jadi bisa mematahkan argumen ya bahwa channelnya Mas Deddy sekarang sepi, padahal ya tetap masih ramai, memang tidak seramai yang dulu. Coba kita nanti akan bongkar berapa sih penghasilannya dan berapa sih dulu viewer dari Mas Deddy Corbuzier. Oh ya, sebelumnya untuk intermezzo, channel ini dibuat kurang lebih 5 tahun, dengan mulai awal podcast itu di 3 tahun yang lalu, di 2021. Ini kita bisa lihat konsep-konsep awal dari Mas Deddy masih cukup simple. Bahkan waktu itu juga ada konten-konten vlognya beliau, ada juga konten-konten lucu-lucuan, dan akhirnya mulai menekuni podcast sampai yang sebesar pada saat ini, bahkan salah satu podcast terbesar di Indonesia. Di sini sudah Mimin siapin untuk situs Social Blade untuk cek berapa penghasilan Deddy Corbuzier. Close the door. Jadi channelnya Mas Deddy Corbuzier sendiri dengan nama @corbuzier sudah dibuat untuk usernya ya sejak tahun 2009. Channel ini bertipekan entertainment atau hiburan dan berlokasi di Indonesia. Hingga detik ini sudah ditonton sejumlah berapa ini? 4,5 miliar view. 4,5 miliar untuk konten Indonesia yang sangat fantastis ya. Dengan jumlah subscriber yaitu hampir menyentuh di angka 20 juta. Makanya Mas Deddy juga termasuk salah satu konten kreator dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Dan beliau sudah melakukan upload video sejumlah 1238 video. Selanjutnya, oh ya, untuk kontennya sendiri adalah di grade A-. Ini sudah sangat bagus bila dibandingkan dengan konten-konten lain yang mayoritas untuk long video atau video panjang untuk video di YouTube, khususnya kreator Indonesia, itu adalah di grade B, tapi Mas Deddy sudah di A-. Berarti sangat cukup menginfluence atau sangat cukup berdampak setiap kontennya. Ini di ranking dari situs Social Blade. Berapa penghasilannya? Oke, kita langsung simak saja. Penghasilan minimal dari Deddy Corbuzier berdasarkan situs Social Blade adalah di angka 18.700. Kira-kira berapa penghasilan tiap bulannya? 18.700. Kurang lebih hampir 280 juta. Ini masih penghasilan minimal. Dengan perkiraan maksimalnya yaitu di 299.000. 299.000. Hampir di 4 miliar setiap bulan. Namun tetap kita berpatokan bahwa hasil yang mendekati dengan realitanya adalah di angka terendah. Tapi ingat, Mas Deddy tidak hanya dapat dari AdSense, beliau juga ada brand ambassador, ada iklan-iklan lain yang juga muncul di setiap podcastnya. Pasti Mimin sangat yakin itu lebih besar bila dibandingkan dengan nilai podcastnya sendiri atau iklan dari YouTube hasil podcastnya. Lalu berapa sih total view yang didapatkan atau view yang diperoleh untuk mendapatkan
gaji kurang lebih 200 jutaan. Dalam 30 hari terakhir, channel Deddy Corbuzier telah ditonton sejumlah 74 ribu juta. Apa ini bacanya 74 ribu juta ya berarti? 74 miliar atau bagaimana? Ini adalah peningkatan 117% dibanding 30 hari sebelumnya. Lalu berapa estimasi pendapatan dalam satu tahunnya? Dalam satu tahun, channel Deddy Corbuzier diperkirakan bisa mendapatkan di angka 224 ribu dolar, yaitu di angka 3,348 miliar. Kalau wajib pajaknya yang seperti tadi Mimin sampaikan di angka 8 miliar, itu di saat pandemi, bisa kita bayangkan bagaimana beliau sekarang di saat keadaan sudah mulai membaik atau normal seperti sedia kala. Bisa lebih besar pastinya. Untuk subscribernya sendiri, ada penambahan yaitu di angka 200.000 dalam 30 hari terakhir. Dan mengapa di sini menunjukkan 0%? Berarti ini masih di angka rata-rata penambahan subscriber di channel beliau. Artinya, belum ada video yang cukup sangat viral hingga meningkatkan subscriber dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, coba kita cek ke bawah, kita lihat performanya. Oh, ini dia. 30 hari terakhir dengan penambahan subscriber di angka 200.000 dengan total view di angka 74 juta dan dengan estimasi pendapatan 18.000 dolar. Jadi untuk 30 hari terakhir hingga hari ini tanggal 1 Februari ditaksir bisa mendapatkan di angka 270 juta. Lalu video apa yang paling berpengaruh atau paling banyak ditonton dari channel Deddy Corbuzier? Mari kita bongkar bersama berapa gaji YouTuber. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk komentar, semisal ada channel-channel lain yang ingin kita bongkar atau artis-artis lain yang ingin kita bongkar, kita juga punya tanding channel yang dimana kita akan membandingkan antara satu channel dengan channel lainnya dan siapakah pemenangnya. Jangan lupa nonton ya. Ya, 50 video terbaru. Kita lihat performanya saja di sini, rata-rata hampir semuanya di atas 1 juta. Kecuali ini, nyawa lu pernah melayang, lu bohong kan? Wah, ini Mimi juga nggak nonton waktu itu terkait apa. Cuman di satu video ini, dalam 1 bulan terakhir tidak tembus 1 juta. Dan rata-rata pendapatan tiap-tiap video di angka terendah yaitu di 400 dolar. Untuk lainnya di 5.000, 700, 100, 1000, maaf. 1.400 ya, mayoritas di angka 1.000 kalau kita ambil rata-ratanya. Dan video yang paling banyak ditonton adalah Dwayne The Rock Johnson. Wah. Terus yang kedua, saya dihancurkan dia fisik dan mental. Dan yang ketiga, live Aska Corbuzier. Ini salah satu live video di channel Indonesia yang sangat viral pada kala itu, di mana Aska melawan ayah tirinya, Vicky Prasetyo. Kita ambil yang teratas dari satu video, Deddy Corbuzier bisa menghasilkan 19.000. 19.000 atau di angka 284 juta di satu video. Kalau Mimin mungkin bisa sampai jutaan video sampai itu. Tapi semoga Mimin dan teman-teman semua juga bisa ada di titik seperti Mas Deddy Corbuzier. Ya, kita amini saja. Yang penting kan optimis dulu. Bagaimana? Sudah cukup kira-kira untuk bongkar channelnya Mas Deddy Corbuzier? Jangan lupa untuk pencet like dan subscribe. Juga tinggalkan di kolom komentar kira-kira artis mana lagi yang akan kita bongkar. Mungkin kita akan cukup sering ditanding channel, nantinya akan kita bandingkan antara satu artis dengan artis lain, siapakah pemilik channel dengan pendapatan terbesar dan jumlah subscriber terbesar. Semoga ada manfaat dari video ini dan menjadi motivasi untuk kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Monggo.